Welcome to my channel di Suara dari Timur, tempat orang Timur bersuara. Guys, Indonesia U17 kini berada di urutan ketiga grup K setelah 2 kali mengalami kekalahan, yakni 3-1 menghadapi Zambia dan 4-0 terakhir menghadapi Brazil. Dengan posisi ketiga, ini Indonesia U17 menatap laga ketiga menghadapi Honduras. Ada peluang bahwa Indonesia bisa lolos ke babak knockout 32 besar setelah jika mampu mengalahkan Honduras. Karena dari format permainan akan dicari 8 tim yang memiliki 3 terbaik. Indonesia berpeluang di sana. Nah, catatannya bahwa Indonesia mesti menang melawan Honduras malam ini. Dan jika bisa menang dan bersaing dengan grup-grup lain, Indonesia bukan tidak mungkin akan bisa lolos ke babak knockout. Peluang itu sangat terbuka, walaupun memang bukan gampang, tapi sulit. Nah, pertanyaannya bagaimana U17 Garuda bisa memenangkan pertandingan menghadapi Honduras malam nanti? Mari kita ikuti sama-sama ulasan-ulasan berikut ini. Jika Anda berkenan, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Let's go! Momen penentu timnas Indonesia versus Honduras di Piala Dunia U17 2025. Laga kali ini jadi momen penentuan strategi kemenangan mutlak Indonesia U17 atas Honduras. Laga melawan Honduras U17 bukan sekadar pertandingan, melainkan final penentu nasib timnas Indonesia U17. Berdasarkan hasil krusial dari grup lain, terutama imbang 0-0 antara Bolivia dan Qatar, tekanan untuk meraih kemenangan tetap tinggi, namun jalan menuju kelolosan sedikit terbuka lebar. Dampak positif hasil imbang Qatar. Hasil imbang Qatar sangat menguntungkan. Qatar kini mengakhiri fase grup hanya dengan 2 poin. Ini berarti, jika Indonesia berhasil mengamankan kemenangan atas Honduras meraih 3 poin, Indonesia secara otomatis akan menempati posisi yang lebih tinggi di klasemen mini peringkat ketiga terbaik, mengeliminasi Qatar dari persaingan. Secara hitungan poin, Indonesia juga akan unggul dari tim-tim lain yang hanya mengumpulkan 1 atau 2 poin, seperti Kolombia dan Costa Rica. Tekanan selisih gol tetap ada. Meski Qatar berhasil dieliminasi, Indonesia masih harus bersaing dengan tim-tim lain yang mengakhiri grup dengan 3 poin dan memiliki selisih gol yang jauh lebih baik, bahkan positif. Indonesia saat ini memiliki -6. Jika Indonesia hanya menang tipis misalnya 1-0 atau 2-1, selisih gol mereka akan membaik menjadi -5 atau -4. Angka ini masih sangat rentan, tergeser oleh tim peringkat ketiga dari grup lain yang juga meraih 3 poin dengan memiliki selisih gol -3, -2, atau bahkan 0. Kabar kemenangan telak Maroko 16-0 atas Kaledonia Utara ini menunjukkan di grup betapa pentingnya mencetak gol sebanyak mungkin. Timnas Indonesia harus mempunyai rencana permainan yang matang. Strategi utama Indonesia haruslah menang mutlak dan menang besar. 1. Tekanan serangan penuh sejak awal. Nova Arianto harus menginstruksikan para pemain untuk melancarkan serangan total sejak menit pertama. Mereka harus memanfaatkan kerapuhan lini belakang Honduras yang telah kebobolan 12 gol. Efektivitas penyelesaian akhir harus menjadi fokus utama dengan memaksimalkan setiap peluang tembakan ke gawang. 2. Kunci lawan. Indonesia harus mewaspadai serangan balik cepat Honduras yang digerakkan oleh penyerang sayap lincah mereka, Luis Suazo. Pertahanan di sisi sayap wajib diperkuat untuk memastikan Suazo tidak mendapatkan ruang gerak bebas. 3. Kemenangan mutlak dengan margin besar. Untuk benar-benar mengamankan posisi di 8 besar peringkat ketiga terbaik dan tidak bergantung pada hasil grup lain, Indonesia harus membidik kemenangan dengan selisih gol minimal 4. Kemenangan 4-0, 5-1, atau bahkan 7-1 akan membawa selisih gol Indonesia ke angka -2 atau -0, yang akan menempatkan mereka dalam zona aman untuk lolos ke fase gugur. Kesimpulan akhirnya, jalan timnas Indonesia untuk lolos kini lebih jelas. Kalah atau imbang berarti eliminasi. Guys, ulasan tadi menggambarkan bahwa pertemuan antara Indonesia menghadapi Honduras adalah pertemuan yang sangat-sangat menentukan nasib Indonesia. Apakah bisa lolos ke babak knockout atau harus kembali ke markas Indonesia. Nah, mengapa dikatakan demikian? Karena Indonesia saat ini di grup ada di peringkat 3 namun dengan 0 gol ya. Poin juga 0. Nah, kemenangan menjadi harga mati timnas U17 Indonesia harus menang dengan lawan Honduras sehingga memperoleh 3 poin. Namun, kemenangan saja tidak cukup. Indonesia wajib menang dengan Honduras dengan selisih gol minimal 4-5 gol, misalnya 4-0 ataupun 5-1. Bahkan harus mungkin lebih besar dari itu sehingga minus gol Indonesia semakin kecil ketika melakukan hitung-hitungan dengan peringkat 3 lain dari grup-grup lain, maka Indonesia bisa dikategorikan lolos. Kini Indonesia berada di peringkat 12 dari peringkat 3 terbaik, karena nanti ada 8 peringkat 3 terbaik yang akan dinyatakan lolos langsung ke babak knockout. Nah, karena itu Indonesia wajib menang dengan skor yang cukup mencolok.
Bagaimana Indonesia bisa menang dengan Honduras pada malam ini? Di analisis tadi kita melihat bahwa Indonesia harus melakukan serangan total dari awal dan mampu memanfaatkan kelemahan pemain bertahan dari Honduras yang saat ini sudah kebobolan 12 gol. Dan wajib memanfaatkan setiap peluang-peluang yang ada untuk dikonversi menjadi gol dan mencetak gol lebih awal. Kemudian Indonesia juga harus mampu mempertahankan lini tengah, mengatur ritme, dikte permainan dan juga mematikan seluruh pergerakan pemain lini tengah dari Honduras sehingga tidak bisa mensuplai bola ke lini pertahanan Indonesia. Dan satu hal pemain yang harus diperhatikan salah satunya adalah Luis Sousa, di mana winger lincah ini memiliki pergerakan-pergerakan yang sangat mematikan ketika berhadapan dengan lawan-lawan di daerah pertahanan lawan yang dihadapinya. Nah, jika Indonesia mampu memperhatikan hal-hal itu secara detail, akan mengalami atau memperoleh kemenangan dengan skor yang cukup mencolok. Bagaimana line up yang harus diturunkan oleh Novarianto menghadapi Honduras malam ini 21:45? Nanti mari kita simak ulasan berikut ini. Kini, melawan Honduras, Novarianto harus memilih pendekatan yang seimbang, namun dengan fokus 80% pada inisiatif menyerang sejak kick-off. Novarianto diprediksi akan kembali ke skema 3 back, tetapi kali ini menggeser komposisi lini tengah untuk menciptakan kepadatan dan daya kreasi yang superior. Formasi 3-5-2 adalah jawaban paling logis menurut admin untuk mencetak gol dan tetap menjaga balance di belakang. Formasi ini memungkinkan Nova menumpuk 5 gelandang, menguasai lini tengah, dan secara efektif membatasi ruang gerak Honduras yang juga berjuang untuk poin pertama. Kiper Mike Rajasa. Pengalaman dan ketenangan Mike harus diandalkan. Peran pentingnya yakni menginisiasi serangan balik cepat melalui umpan akurat ke flank. Konsistensi di posisi vital ini tidak boleh diganggu. 3 back serba bisa. Putu Panji, Matthew Baker, dan Eizar Jacob. Putu Panji sebagai komandan, Matthew Baker sebagai ball playing defender yang berani maju membawa bola, dan Eizar Jacob yang diprediksi bergeser ke back tengah kanan, memberikan kekuatan fisik dan kecepatan lebih di lini belakang. Wing back kanan, Lucas Lee, yang diprediksi mengisi flank kanan. Tugasnya sangat ofensif, menciptakan overlap terus-menerus dan mengirim umpan silang akurat ke kotak penalti. Lucas Lee diplot untuk memberikan fresh leg dan daya serang yang lebih eksplosif. Wing back kiri, Fabio Azca, tetap diandalkan di kiri dan harus menjaga keseimbangan antara menyerang serta membantu pertahanan. Tetapi insting ofensif harus didahulukan. Gelandang bertahan, Nazriel Alvaro the Anchor. Peran utamanya adalah memutus serangan balik cepat Honduras dan menjaga balance. Nazriel memberikan cover penting bagi Putu Panji. Nazriel adalah destroyer yang dibutuhkan untuk memenangkan duel lini tengah. Dua gelandang serang, Evandra Florasta dan Zahabi Goli. Evandra sebagai deep line playmaker yang mengatur ritme. Zahabi Goli yang sering bermain winger ditarik ke central attacking midfield untuk meningkatkan daya kreasi, tembakan jarak jauh, dan link up dengan dua penyerang. Memaksimalkan Zahabi sebagai playmaker untuk gol dan assist, didukung visi Evandra, dua penyerang pembunuh, Mirza Firjatullah dan Fadli Alberto. Mirza sebagai target man yang kuat menahan bola, sementara Fadli Alberto diplot sebagai second striker yang mencari ruang, memanfaatkan heading Mirza, atau membuka ruang tembak. Dua striker sejak awal memberikan ancaman konstan, memaksa dua back Honduras turun dalam. Guys, Novarianto diprediksi akan menurunkan skema permainan 3 back, tapi dengan formasi yang menumpuk permainan tengah 3-5-2. Tujuannya adalah untuk mengisolir serangan yang dibangun oleh Honduras, di mana ini tengah diplotkan di sana ada Evandra, kemudian Zabigol yang biasa main di winger diturunkan sebagai gelandang serang, sedangkan di belakang di bawah Mister Gawang akan diturunkan salah satu kiper naturalisasi atau kiper pemain keturunan kita, Mike Rajasa. Ini menarik untuk menggantikan Davo Pasha. Lalu ada Ezra Jacob, salah satu pemain keturunan yang akan menjadi center back sebelah kanan mendampingi Putu Panji dan Matthew Baker. Sedangkan Lucas Lee diplotkan menjadi pemain sebelah kanan, back kanan, untuk selalu naik menyerang membantu lini penyerangan kita. Dan dengan skema ini, Indonesia dipastikan untuk menguasai lini tengah dan membangun serangan untuk menekan pertahanan Honduras. Dan kita harapkan skema dan gameplay yang ditetapkan oleh Novarianto ini bisa membuahkan hasil yang memuaskan dan meloloskan Indonesia ke babak knockout dan dengan memperoleh selisih gol yang cukup besar. Semoga demikian, dan bagaimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe. Terima kasih telah mampir di Suara dari Timur, tempat orang Timur bersuara.